sini saya akan menjelaskan tentang operasi sistem dan beberapa contohnya. Operasi sistem adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, hardware, dan brainware. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, konsol game, maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Contoh dari sistem operasi adalah yang pertama, Linux. Linux memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Yang kedua ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Yang ketiga ada iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat kerasnya. iOS adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone dan iPod. Yang keempat ada macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System, adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Dan yang kelima ada Microsoft Windows yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Menjelaskan tentang jenis-jenis operasi berdasarkan interface. Dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, yang pertama ada GUI atau Graphical User Interface, adalah sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis, dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Yang kedua, CLI atau Command Line Interface, adalah sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah atau komen tertentu. Yang ketiga ada interaktivitas, di mana pengguna bisa berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan program-program yang tersedia. Ia bisa pula berinteraksi dengan orang lain melalui ruang chatting atau dengan saling mengirim email. Yang keempat ada hypertext. Hypertext pertama kali dikenalkan oleh Ted Nelson 1965 yang mendefinisikan hypertext sebagai tulisan yang tidak berurutan, di mana dalam hypertext kita dapat menciptakan bentuk-bentuk tulisan baru yang merefleksikan dengan lebih baik struktur sesuatu yang sedang kita tulis, dan para pembaca setelah memilih jalur dapat mengikuti ketertarikan mereka atau arus pikiran mereka dengan sebuah cara yang hingga saat ini dianggap mustahil. Di sini terdapat dua jenis sistem operasi berdasarkan sifatnya, yaitu open source dan closed source. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu open source dan apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari open source ini. Jadi, open source ini adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangannya secara umum agar dapat dipelajari, dirubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskannya. Dan pastinya banyak orang yang lebih suka dengan software open source ini, karena mereka sangat tertarik pada kontrol lebih besar atas software jenis ini. Adapun keuntungan dari open source ini, banyak tenaga sumber daya manusia yang berperan mengerjakan proyek, yaitu proyek open source ini biasanya menarik banyak developer dan juga menarik ribuan orang untuk ikut mengembangkan dan memantaunya. Kesalahan bungs error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Hal ini dikarenakan jumlah developnya sangat banyak dan tidak dibatasi. Kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Selanjutnya juga lebih aman karena open source ini memiliki sifat terbuka dan membuat produk open source dapat dievaluasi oleh siapapun. Dan tentunya juga hemat biaya. Karena dengan demikian biaya dapat dihemat dan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditunda, misalnya membeli server untuk hosting web. Tidak mengulangi development atau pemborosan. Nah, jadi itu kelebihan dari open source ini. Adapun kekurangan dari open source ini, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan open source. Ketersediaan source, kode yang diberikan dapat menjadi sia-sia jika sumber daya manusia yang ada tidak dapat menggunakannya. Yang kedua, tidak ada proteksi terhadap haki. Kebanyakan orang masih menganggap bahwa open source merupakan aset yang harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dikarenakan dengan besarnya usaha yang sudah dikeluarkannya untuk membuat produk tersebut. Tentang jenis sistem operasi closed source beserta kekurangan dan kelebihannya. Sistem aplikasi closed source merupakan sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Adapun kelebihan dari closed source yaitu 1. Support langsung dari pemilik aplikasi atau program. Yang kedua, mudah mendapatkan sertifikasi menggunakan pada daerah tertentu. Yang ketiga, kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. Adapun kekurangan dari closed source yaitu yang pertama, tidak ada support khusus atau langsung dari pembuat atau developer. Yang kedua, celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Yang ketiga, sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source. Dan yang terakhir, sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan open source dan closed source sebagai berikut. Liputi yang pertama harga, lalu ada kegunaan, kemudian keamanan, pelayanan, serta ketersediaan. Pertama harga, open source software mengacu pada perangkat lunak yang gratis, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Di sini bukan berarti Anda dapat memilikinya secara gratis, tetapi Anda dapat bebas menggunakannya. Sedangkan closed source software merupakan perangkat lunak yang memang berbayar, tergantung dengan kompleksitasnya. Jika diibaratkan ada harga, ada rupa. Kegunaan usability yang kedua. Dalam open source software, kegunaan merupakan area kritis yang paling besar. Panduan pengguna hanya ditunjukkan untuk pengembang dan bukanlah untuk pengguna biaya. Buku pedoman ini juga tidak memenuhi standar dan struktur, sekalipun tertulis pedomannya sulit untuk dimengerti. Dokumentasi pada closed source software kebalikannya, sangat terperinci dan mudah dipahami. Yang ketiga, keamanan. Dalam hal keamanan, open source lebih berisiko dibandingkan dengan closed source. Mengapa demikian? Kode dari open source software dapat secara bebas digunakan, dimodifikasi, dan disalin oleh siapa saja, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan risiko adanya hacker yang mencoba menggunakannya. Sedang closed open software tidak bisa digunakan secara bebas, dan hanya vendor saja yang memiliki perizinan untuk menggunakannya, sehingga keamanannya lebih terjamin. Yang keempat, pelayanan. Jika membicarakan pelayanan, open source software bergantung pada pengguna online. Tidak dikirimkan dukungan atau layanan melalui forum maupun artikel dari blog mereka. Sedangkan jika Anda menggunakan closed source, Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat baik. Terakhir 5. Ketersediaan. Open source software dapat dengan bebas digunakan, disalin, dan dimodifikasi tanpa larangan dan batasan. Sedangkan closed source software pemakaian terbatas dan harus mengikuti perjanjian dan dibatas penggunaannya. Itulah perbedaan antara open source dan closed source software. Disimpulkan bahwa keduanya meliputi plus dan minusnya masing-masing.